Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawawi dengan NIM 242810583, merupakan mahasiswa PPG Prajabatan dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari filosofi pendidikan yang berjudul Perjalanan Pendidikan Nasional Indonesia. Baik, itu poin yang pertama, apa itu pendidikan nasional? Fungsi dan tujuan pendidikan nasional itu sendiri sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 2, Pasal 3, yang berbunyi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk singkatnya, apa itu pendidikan nasional? Adalah pendidikan yang membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun bangsa yang maju dan mandiri. Ini peta konsep perjalanan sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama atau masa ketika pendidikan sebelum era kemerdekaan atau pendidikan masa kolonial. Yang kedua, ada era di mana Ki Hajar dengan membentuk suatu sistem pendidikan atau sekolah yang bernama Taman Siswa. Yang ketiga, pendidikan pasca kemerdekaan. Lalu selanjutnya ada pendidikan era Orde Baru. Lalu yang kelima, kurikulum 1984 dan kurikulum 1994 dilanjutkan dengan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi dan KTSP. Yang selanjutnya atau nomor 7 ada kurikulum 2013 serta yang terakhir yang masih berlaku hingga saat ini yaitu kurikulum Merdeka. Pertama kita akan membahas pendidikan masa kolonial, yaitu ciri-cirinya terbatas untuk kalangan elit saja pada masa kolonial, karena sekolah masih eh, dianggap sebagai hal yang kebutuhan tersier mungkin ya. Lalu ada sekolah pribumi yang pada masa itu atau bumi putra, namun tujuan didirikannya hanya untuk mendidik para pekerja rendah dan pendidikan bukan untuk memberdayakan masyarakat lokal. Jadi masih sangat terbatas akses ke sistem pendidikan atau sekolah pada saat masa pendidikan masa kolonial. Lalu di era selanjutnya ada Ki Hajar Dewantara dengan taman siswanya. Di sini pendidikan bertujuan untuk membebaskan individu dari kebodohan, menciptakan generasi yang mandiri dan mampu berpikir kritis serta berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Pendidikan Ki Hajar Dewantara ini menganut paham pendidikan yang berorientasi pada masyarakat lokal. Jadi akses ke pendidikan lebih umum, tidak se-eksklusif ketika masa kolonial. Ki Hajar juga berpendapat, pendidikan adalah hak dasar dan alat untuk membangun kemerdekaan sejati. Ini nanti hubungannya dengan pendidikan untuk kebebasan. Lalu dilanjut dengan pendidikan pasca kemerdekaan. Yang pertama, adanya kurikulum 1947 dengan penekanan semangat kebangsaan, karena memang fokus pada saat itu untuk menumbuhkan semangat Pancasila, semangat kebangsaan karena Indonesia baru saja merdeka dari penjajahan. Lalu dilanjut dengan kurikulum 1952 dengan penekanan nilai-nilai karakter yang relevan dalam kehidupan sehari-hari agar lebih berarti atau lebih mudah dipahami pada para peserta didik. Nah, fokus pendidikan pasca kemerdekaan ini untuk membangun bangsa yang baru merdeka dengan menanamkan rasa nasionalisme. Lalu ada lagi kurikulum 1964 atau dikenal dengan istilah program Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, artistik, dan kesehatan jasmani.
Lalu dilanjut dengan pendidikan era Orde Baru. Terjadi perubahan arus politik di Indonesia yang mengakibatkan Orde Lama ke Orde Baru ini, yang tentu saja akan sangat berdampak ke ranah pendidikan. Ditandai dengan munculnya kurikulum 1968 yang merupakan perwujudan dari orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Lalu dilanjut dengan kurikulum setelah itu, tahun 1975, pergantian kurikulum selanjutnya muncul karena perubahan manajemen pendidikan. Nah, di sini mulai ada rencana pembelajaran atau mungkin sekarang dikenal dengan RPP. Dengan adanya rencana pembelajaran ini, tujuan pembelajaran di kelas dapat dinilai dengan lebih terukur, lebih terencana. Lalu ada kurikulum 1984 dan 1994. Di sini kurikulum mulai fokus pada skill siswa. Siswa tidak diposisikan sebagai subjek pembelajaran. Siswa diposisikan sebagai subjek pembelajaran, bukan hanya sebagai objek. Lalu dilanjutkan kurikulum 1994 yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1984, di mana diberikan tambahan muatan lokal. Dengan demikian diharapkan tidak hanya menguasai secara pengetahuan, melainkan peserta didik juga akan menguasai keterampilan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan lingkungan lokal dan dunia kerja. Selanjutnya ada kurikulum berbasis kompetensi dan KTSP. Pada kurikulum ini menekankan pada desentralisasi pendidikan. Desentralisasi di sini memberikan kewenangan khusus bagi sekolah untuk menentukan metode pembelajaran dan pengembangan materi ajar sesuai dengan acuannya standar nasional. Fokusnya adalah pada pengembangan keterampilan yang lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan kehidupan nyata serta meningkatkan kreativitas dan partisipasi aktif siswa. Nah, di sini ada dua kurikulum, yaitu KBK dan KTSP, di mana KBK ini kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi yang berfokus pada kompetensi siswa, baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Kejuruan seperti itu ya, mungkin bisa dibilang. Lalu untuk kurikulum 2006, menekankan pada pembelajaran kontekstual agar siswa dapat mengaitkan konsep yang dipelajari dengan kehidupan nyata. Lalu dilanjut dengan kurikulum 2013 atau dulu disebut dengan Kurtilas. Pada masa ini mulai menggunakan metode pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Banyak sekali dulu kelas-kelas dibuat secara berkelompok, penugasan dibuat secara berkelompok agar siswa terdorong untuk berpikir kritis, observatif, dan memecahkan masalah. Di sini juga mengintegrasikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam pembelajaran. Selain itu, kurikulum 2013 ini juga bertujuan untuk membentuk karakter literasi dan kompetensi abad ke-21 kepada peserta didik. Nah, selanjutnya kurikulum merdeka atau kurikulum yang masih berlaku saat ini. Nah, ada penekanan teknologi terkini di kurikulum merdeka, di mana siswa dipaksa atau diberikan kesempatan untuk belajar kemajuan teknologi agar menyiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia kerja ketika mereka sudah akan bekerja ke depannya. Setelah itu ada menekankan pengembangan keterampilan dengan pembelajaran berbasis proyek dan pembentukan karakter dengan pengembangan soft skill atau keterampilan lunak seperti kreativitas, kolaborasi, kritis, dan komunikatif. Serta pada kurikulum merdeka ini memberikan kebebasan lebih bagi guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi guru dituntut untuk lebih memahami setiap kebutuhan masing-masing siswa, tidak hanya di rata-rata satu kelas, melainkan dari kebutuhan setiap anak masing-masing. Nah, kita sudah memasuki tahap akhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari perjalanan pendidikan Indonesia dari masa kolonial hingga sekarang kurikulum merdeka, kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia telah melalui transformasi yang sangat besar, yang sangat pesat,
mulai dari alat kolonial. Dari dulu masyarakat dilarang untuk bersekolah, hanya kaum-kaum elit, dan mereka hanya yang bersekolah itu hanya untuk dipersiapkan untuk sebagai pekerja saja. Hingga sekarang untuk pendidikan itu digunakan untuk sarana pembebasan dan pembangunan bangsa. Namun di sisi lain, visi Ki Hajar Dewantara juga masih perlu untuk diterapkan di era modern saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.